Oke, pada video sebelumnya kita sudah berhasil menyimpan 3 langkah terakhir dari, posisi yang dipilih oleh masing-masing player gitu. Misalkan di sini X0, X0, X0. Sekarang bagaimana supaya game itu bisa mengetahui bahwa, game ini si player satu ini menang atau tidak? Caranya mungkin terdapat banyak cara gitu ya. Sekarang mungkin sebelumnya kita perhatikan seperti ini. Cara yang saya gunakan yaitu kita perhatikan polanya, pola game tic-tac-toe itu yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu. Nah, di sini kan terdapat kondisi menangnya itu jika dia 1, 2, 3, jika dia 4, 5, 6, jika dia 7, 8, 9, 147, 258, 369 gitu. Saya simpan semuanya dalam satu variabel array itu. Nah, nanti koordinat yang ini koordinat yang ini nanti akan dicek dengan array tersebut gitu. Kalau, di sini polanya sama dengan salah satu kalau polanya sama dengan salah satu yang ada di sini berarti dia menang gitu. Kalau tidak ya game lanjut gitu. Begitulah konsepnya atau program ini. Pertama caranya mungkin kita buatkan sebuah variabel array untuk kondisi menangnya itu. Misalkan di sini integer, integer kita karena kita samakan kan dengan tipe data linked list posisinya yang kita gunakan. Di sini integer kita pakai array 2 dimensi sama dengan kondisi menang gitu. Kondisi menang sama dengan new integer. Sini kita kasih aja kosong sini. Nah, di sini kita baru sini. Misalkan posisi menangnya pertama kan 1, 2, 3. Kita kopas saja. Kondisi kedua kan 2, atau kita kopas saja di sini tadi itu kondisi menangnya. Kita kopas saja ini dari sini. Oke. Nah, ini errornya karena mungkin di sini. Ini juga itu. Nah, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada komanya hilang. Oke, ini Pak. Ini kita sudah buat variabel untuk digunakan untuk mengecek koordinat yang sudah tersimpan oleh masing-masing player gitu. Nah, sekarang kita caranya ini ketika ini di tombol diklik kan yang harus dilakukan itu ketika satu posisi dipilih, maka yang harus dijalankan itu di sini. Pertama gitu ya, pemilihan pengecekan menang atau kalah itu akan dicek jika kondisinya pointer size-nya 3 kan. Tapi kita nggak apa-apa mungkin karena yang dicek kan tiga posisi terakhir. Berarti di sini kita buatkan apa ya namanya metode yang berada di sini. Kita buatkan metode di sini. Misalkan di sini void public void game selesai ya. Selesai. Ini di sini kita akses nanti di sini ketika tombol sudah dipilih, maksudnya posisi sudah dipilih, dia akan mengecek posisinya pointer dot sini kita akses game apa tadi namanya game selesai ya, pointer dot game selesai gitu. Nah, di sini di fungsi ini kita buat fungsi untuk mengecek koordinat yang sudah ada, misalnya koordinat player sama koordinat kondisi itu.
Caranya sini. Caranya ya ini, tinggal kita ini kan array ya, linked list ya. Ini kan koordinat itu dalam bentuk linked list ya. Sedangkan kondisi itu dalam bentuk array ya. Sebelumnya kita harus konversikan dulu linked list ke array ya. Ini misalkan integer, misalkan integer temporary sama dengan koordinat. Nah ini apa namanya, koordinat posisi player 1 dot to array ya. To array dalamnya itu new integer gitu. Ini isinya terus 0 ya, integer 0. Dia akan dicek gitu. Pertama yang dicek itu ya player 1 dicek ya. Di sini cek ini. Dia akan ngecek player 1 ya. Cek player 1 gini. Dia akan ngecek player 1 apakah dia sesuai koordinat atau tidak, maksudnya posisinya sesuai dengan kondisi benang atau tidak gitu. Nah, di sini sebelum kita cek, kita harus sorting dulu ya. Soalnya ada kondisi nanti misalkan di sini kan 9 ini 5 1. Harusnya ini kan formatnya 951 itu kan diagonal, satu garis diagonal. Tetapi di sini tidak ada 951, yang ada 159. Di sini semua dia dimulai dari angka terkecil sampai angka terbesar gitu. Makanya kita sorting dulu, kita harus sorting terlebih dahulu. Temporary-nya itu array dot kita pakai fungsi array dot sort temporary ini ya. Kalau sudah, ini kita harus importkan dulu ini JavaScript. Kalau sudah, nah tinggal kita cek saja gitu for ini. Dengan ini caranya kita pakai perulangan aja for gitu, for ini is batasnya itu kondisi menang dot size gitu. Dot ulang ya, dot ulang. Nah, di sini akan dicek itu if array kita pakai ini array dot equal. Jika terdapat array misalkan ini temporary ini sama dengan kondisi menang i, maksudnya i, maka ini kita sort aja dulu ya, sort player 1 menang gitu. Oke. Sama juga untuk ini, untuk kondisi jika player 1 menang. Sekarang bagaimana untuk player 2? Tinggal kita kopas saja gitu. Ini player 2 gitu. Kita buat temporary 2 ya. Di sini temporary 2. Jika ininya sama, maksudnya posisi koordinat dari player 2 itu sama, berarti player 2 menang gitu. Coba kita jalankan apakah berhasil atau tidak gitu. Misalkan kita menangkan player 1 ya, x 0 x 0 x. Ya benar, player 1 menang. Misalkan kita rubah 951 ya, 9 terus sini nolnya di sini, x-nya 1, nolnya sini, x-nya di sini, harusnya menang kan? Jadi player 1 menang gitu. Dan bagaimana kalau player 2 kita cek, berarti di sini misalkan x 0 x 0
Kalau kita pilih V ini, player 2 menang. Jadi, kita sudah bisa membuat untuk bagaimana si game ini bisa menentukan bahwa koordinat yang dipilih oleh player-player menang atau tidak gitu.